Halo teman-teman, welcome in my video. Perkenalkan, saya Elsa Wiswadamayati dari kelas Micro Teaching 04. Video kali ini berisi tentang kompilasi praktik Micro Teaching dengan 8 keterampilan dasar mengajar. Keterampilan yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk. Berarti sehat ya? Sehat. Tahu nggak hari ini kita mau belajar materi apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, kita itu hari ini mau belajar materi bentuk aljabar. Nah, kalian tahu nggak bentuk aljabar itu yang bagaimana? Nggak tahu. Nah, ibu punya permisalan nih. Misal, ibu membeli 3 kilo beras dan ibu membeli 2 kilo telur. Nah, permasalahan tersebut bisa diubah ke bentuk aljabar. Nah, kalian tahu nggak gimana caranya? Kalau belum, nanti kita belajar bersama-sama ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh minta salah satu siswa memimpin doa? Boleh. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kombinasi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar materi tentang apa? Kalian permutasi. Masih ingat nggak permutasi itu apa? Ayo Mbak Lilian apa? Permutasi adalah pengaturan elemen dengan perhatikan urutan. Urutan elemen sangat penting sehingga perubahan urutan akan menghasilkan permutasi yang berbeda. Baik, betul sekali. Jadi permutasi itu suatu elemen yang memperhatikan urutan. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah peserta didik mengetahui pengertian dari kombinasi. Yang kedua adalah peserta didik mampu membuat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu jika kamu memiliki himpunan A, B, C, dan D dan ingin memilih 2 elemen dari himpunan tersebut, berapa banyak cara yang dapat dilakukan? Nah, dalam permasalahan ini kita dapat menggunakan kombinasi untuk menentukan berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menentukan pemilihan 2 elemen. Yang kedua, keterampilan menjelaskan pelajaran atau explaining. Seorang siswa membeli 3 batang pensil dan 5 buah buku. Nah, bentuk aljabar yang dapat merepresentasikan barang yang dibeli siswa tersebut itu gimana sih? Nah, kita itu yang pertama kita cari dulu informasi yang kita dapatkan. Misal, siswanya kan tadi membeli 3 batang pensil, lalu ada 5 buah buku. Nah, kan kita udah dapat informasinya nih. Terus kita tentukan variabel apa yang mau kita pakai. Misalkan kita pakai X untuk pensil dan kita pakai Y untuk buku. Nah, kita masukkan nih, kita misalkan yang pensil diganti dengan X dan buku diganti dengan Y. Jadi bentuk aljabar yang dapat dibentuk yaitu 3 pensilnya X ditambah sama 5 bukunya Y. Nah, jadi bentuk aljabar yang dapat dibentuk dari permasalahan tersebut yaitu 3X plus 5Y. Sampai sini paham? Paham. Yang pertama untuk menghitung luas permukaan tabung. Nah, jika tabung kan berbentuk seperti ini. Kalau kita buka bentuk tabungnya itu kita memiliki 2 bentuk lingkaran dan 1 bentuk persegi panjang. Jadi untuk menentukan luas permukaan tabung,
kita punya 2 luas alas dan 1 luas selimut, yaitu selimutnya persegi panjang. Jadi untuk luas permukaan tabung, luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, luas alasnya kan ada 2 nih. Nih, lingkarannya ada 2, yang atas sama yang bawah. Jadi kita tulis luas alasnya kan ada 2, pi kali r kuadrat ditambah lagi pi kali r kuadrat karena lingkarannya kan ada 2. Terus kita tambahkan lagi luas selimutnya, yaitu panjang kali lebar. Jadi dari 3 rumus ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 dikalikan dengan pi kali r kuadrat ditambah lagi dengan panjang kali lebar. Sampai sini dapat dipahami rumus permukaan tabung? Bisa. Nah, untuk yang selanjutnya itu menghitung volume tabung. Untuk volume tabung dapat kita cari dengan rumus, yaitu pi dikalikan r kuadrat dikalikan dengan tinggi, karena alasnya kan berbentuk lingkaran. Jadi kita pakai rumus luas lingkar, yaitu pi kali r kuadrat. Karena kita mencari volume, kita kalikan lagi dengan tinggi tabungnya. Korelasi ini adalah hubungan antara variabel-variabel yang nanti terbentuk dalam diagram pincharnya. Nah, ini ada definisi korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Nah, jenis korelasi itu ada berbagai macam. Di sini Ibu sebutkan 3. 3 itu yang paling utama, yaitu ada korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi. Nah, untuk jenis korelasi tersebut itu, untuk korelasi positif nanti bentuknya itu titik-titik yang terbentuk itu positif itu jika titik-titik yang terbentuk akan terbentuk garis dari kiri naik ke kanan, bentuknya naik dari posisi kiri ke kanan. Nah, untuk yang korelasi negatif itu jika garis yang terbentuk itu menurun dari arah kanan ke kiri. Nah, jika datanya yang tidak ada korelasi itu titik-titiknya itu menyebar, jadi tidak terbentuk garis. Nah, sampai sini sudah paham kan jenis korelasi? Ada yang positif, negatif, dan tidak ada korelasi. Nah, kalau permutasi tadi adalah elemen yang memperhatikan urutan, kalau kombinasi adalah susunan dari suatu objek yang tidak memperhatikan urutan. Nah, untuk rumus kombinasi sendiri yaitu ada n faktorial dibagi dengan r faktorial kali dengan n dikurangi r faktorial dengan kombinasi R objek dari N objek yang ada itu N banyaknya objek keseluruhan, sedangkan R adalah banyaknya objek yang diamati. Oh iya. Nah, sampai sini paham nggak rumusnya dari rumus kombinasi? Paham, Bu. Paham. Yang ketiga, keterampilan bertanya atau questioning. Ada yang bisa menyebutkan nggak contoh-contoh bentuk aljabar? Nih, contohnya ada seperti yang di depan. Kalian bisa nyebutin yang lain nggak? X. Terus apa lagi? 6X. Terus siapa lagi yang bisa? 5Y. Ayo Lutfi dulu. 7A. Terus saya mana ya? Berapa? 5Y. Oh ya, betul. Itu juga bisa disebut dengan bentuk aljabar. Nah, kalian tahu nggak unsur-unsur yang ada di dalam bentuk aljabar? Ada apa aja? Nggak tahu. Angka sama huruf. Iya, betul. Sebelum pembelajaran hari ini kan kemarin kita udah belajar tentang data. Nah, masih ingat nggak data itu apa? Masih, Bu. Apa? Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata atau teks, dan gambar. Ya, baik. Jadi data itu kumpulan dari informasi yang dapat berupa simbol, gambar, teks atau kata-kata
Untuk di sebuah data itu biasanya ada berisi data dari pemilu, terus data berat badan, tinggi siswa, dan lain-lain. Nah, data itu biasanya disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan juga bisa disajikan dalam bentuk yang lain. Ibu mau tanya, untuk contoh bangun ruang apa saja sih? Coba Mbak Welas, bangun ruang itu contohnya apa? Kalau Mbak Dia? Mbak Puja? Ya, betul. Yang keempat, keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Ibu kasih contoh dulu. Yang pertama, variabel kan tadi huruf yang ada di dalam bentuk aljabar. Misal di sini, yang huruf itu yang mana? Nah, X sama Y. Jadi variabelnya itu ada X dan Y. Yang kedua, koefisien. Koefisien itu adalah angka yang menempel di variabel. Nah, di sini ada 9 dan negatif 3. Nah, konstanta adalah yang tidak ada variabelnya. Jadi, yang tidak ada variabelnya adalah 1. Nah, Ibu ada soal lagi nih 1. Nanti Ibu akan tunjuk kalian buat menjawab mana yang variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, dari 4P dikurangi 7Q dikurangi 5. Saya minta Mbak Amel untuk menjawab mana yang variabelnya. Variabelnya P sama Q. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Amel. Yang kedua ada koefisien. Yang koefisiennya bisa dijawab sama Mbak Salwa. koefisiennya 4 sama 7. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Salwa. Dan yang terakhir ada konstanta. Konstanta dari soal yang kedua ini yang mana? Coba Mas Lutfi. Jadi konstantanya adalah negatif 5. Jadi sampai sini paham nggak? Paham. Yang kelima, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil atau guiding small discussion. Untuk selanjutnya kita mengerjakan ilmu KPD terlebih dahulu. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama baris ini ada 5 anak, terus belakangnya kelompok 2, terus baris depan 2 ini kelompok 3, dan baris yang 2 belakang itu kelompok keempat. Bu, kalau satu di depan ditulis. Nama kelompok. Kalau angkanya satu di depan Boleh ditulis, boleh enggak, karena kalau satu ditulis biar kalian tahu itu berapa apa koefisiennya yang mana gitu. Jadi boleh ditulis biar kalian lebih paham mana koefisiennya. Membuat misalnya tadi satu keranjang apel itu A. Ya, misalnya. Oh ya. Apel dikepung jeruk. Apel Sisanya di belakang. Seperti itu ya. Langsung di belakangnya aja. Hai. Kan satu keranjang apel A. Ini sisanya yang di belakang berarti kan Oh, yang atas sisanya. yang Oh. variabel. Iya. Tiga ya. Nggak usah diagram, nggak bisa, ini kan diagram singkat, jadi kita nggak perlu pakai titik untuk grafiknya. Nah, nanti kalau pakai titik perlu pakai garis untuk garis gitu. Nah, nanti dari titik-titik ini kita bisa cari korelasinya, tapi korelasi kita pelajari buat pertemuan besok. Iya. Paham belum? Gambar pintar. Ya memang.
Udah paham belum? Yang belum paham bagian mana? Apa? Yang penting nanti dipelajarin lagi biar lebih paham ya. Sudah selesai? Titik-titik, kita pakainya titik-titik. Nah nanti dari diagram ini kita bisa mencari hubungan antar variabelnya. Nah hubungan antar variabelnya itu misal ini kan titik tuh bisa dari kiri naik ke atas toh fungsinya kalau dikali garis. Nah nanti dari korelasinya itu positif. Nah tapi kita bisa belajar korelasi lebih dalam lagi buat pertemuan selanjutnya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Baik, anak-anak udah selesai kan mengerjakan LKPD-nya? Bisa menggambar semua kan? Bisa. Tadi Ibu teks semuanya udah bisa menggambar. Nah, Yang keenam, keterampilan mengelola kelas atau classroom management. oke, betul. Kelompoknya Mas Susi. 1. Oke. Lanjut. Kelompoknya Mbak Esa. Tanpa memperhatikan urutan. Ini. Iya. Oke, betul. Ini soal yang terakhir. Kelompoknya Mbak Aisyah. Yang itu. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Keterampilan yang ketujuh, mengadakan variasi atau variation stimulus. Selanjutnya, Ibu ada kuis. Nah, kuisnya ini kita berbentuk game. Nah, untuk peraturan gamenya, Ibu akan Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok yang pertama kelompoknya Mbak Naila, Mbak Femi sama Mbak Ita. Kelompok kedua Mbak Aisyah, Mbak Lilian sama Mbak Nadia. Kelompok ketiga baris yang terakhir. Kelompok 4 baris cowok yang paling belakang. Kelompok kelima barisnya Mbak Esa. Kelompok 6 barisnya Mbak Dia. Nah nanti per kelompok cepet-cepetan buat angkat tangan untuk menjawab soal. Lalu nanti kelompok yang menjawab soal paling banyak, dia adalah kelompok yang menang. Bu. Yang kelompok 2. 56. Ya betul. Lanjut. Soal yang kedua. Ya. Kelompoknya Mbak Welas. 35. Oke, benar. Lanjut. Ayo hitung dong, kan tadi udah belajar rumusnya. Ayo. Kalau itu salah boleh lagi. Boleh? Enggak bayar lagi. Iya, enggak. Ayo kelompoknya Mas dilihat. 90. Oke, betul. Ini selanjutnya. Bu, kelompoknya Mbak Esa 30. Oke, betul. Tidak menerima uang, Mas.
1. Kelompoknya Mbak Esa, pembelian elemen tanpa memperhatikan urutan. Ini. Ya. Ya. Terakhir. Ini soal yang terakhir. Kelompoknya Mbak Aisyah. Yang itu. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Ini ada 3 kelompok yang seri. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5. Nah, nanti hadiahnya bisa dibagi ya. Soalnya kalian nilainya seri. Yang ke-8, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Izin bertanya, Bu. Gimana? Ini kita tuh kenapa loh harus repot-repot batang pensil sama buku itu misalnya jadi X sama Y itu fungsinya buat apa ya kira-kira? Oh, kita ini untuk memodelkan permasalahan itu ke bentuk aljabar karena biar lebih mudah. Mudahnya karena apa? Nanti itu ada kayak nanti kita itu masuk ke materi selanjutnya nih, ada SPLDV, SPLTV. Nah, itu nanti kita bisa memakai bentuk aljabar ini. Oh, seperti itu. Ya. Nah, sebelum masuk ke contoh, bisa diulang lagi korelasi yang positif itu yang bagaimana, Mbak Naila? Garisnya itu dari kiri naik ke kanan. Ya, betul sekali. Korelasi positif itu jika titik-titik yang terbentuk itu membentuk garis lurus dari kiri naik ke arah kanan. Nah, untuk yang korelasi negatif, boleh Mbak Esa diulang lagi? Yang negatif itu kalau garisnya dari kiri atas ke bawah kanan. Ya, betul sekali. Kalau yang negatif itu jika garis yang terbentuk itu titik-titiknya dari arah kiri menurun ke arah kanan, dan jika yang tidak ada korelasi itu tidak ada garis yang terbentuk. Keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan menutup pelajaran, di mana keterampilan ini adalah gabungan dari keterampilan membuka pelajaran. Ibu ada tugas nih buat kalian dikerjain di rumah. Nah, nanti kalian biar bisa belajar terus, biar nggak main-main di rumah. Nah, ini ada 4 soal, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan kita pembelajaran kali ini yaitu unsur-unsur dari bentuk aljabar itu ada 4, yaitu ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan bentuk aljabar itu ada 3. Yang pertama, kita harus mengetahui informasi yang ada di pernyataan. Yang kedua, kita tentukan variabelnya. Yang ketiga, kita menuliskan ke dalam bentuk aljabarnya. Nah, cukup sekian materi pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pertemuan kali ini sudah cukup materinya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini boleh dibacakan Mbak Amel. Apa kesimpulannya, Bu? Iya. Oh ya, kesimpulannya itu diagram Pencar adalah diagram yang paling sederhana dan efektif untuk memperlihatkan ada tidaknya hubungan tertentu antara 2 faktor atau variabel. Yang kedua, jenis korelasi yang dapat dilihat dari diagram Pencar yaitu korelasi positif, negatif, dan tidak ada korelasi. Yang ketiga, langkah membuat diagram Pencar itu langkah yang pertama, identifikasi sumbu X dan sumbu Y untuk diagram sebar. Langkah kedua, tentukan skala untuk setiap sumbu. Langkah ketiga, gambarkan titik-titik data ke dalam sumbu tegak Y dan sumbu datar X berdasarkan nilai. Baik, terima kasih ya Mbak Emma sudah membaca kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita cukupkan pembelajarannya, Ibu ada tugas untuk melatih kalian apakah kalian paham tentang cara menggambar diagram Pencar. Ini ada 2 soal, bisa dikerjakan di rumah, nanti dicek buat pertemuan selanjutnya, dan kita akan mempelajari tentang
korelasi lebih dalam. Nah, untuk itu pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Untuk kesimpulannya, kita tadi belajar tentang Kombinasi. Kombinasi adalah Susunan dari suatu objek tertentu yang tidak memperhatikan urutan. betul sekali. Nah, ini Ibu ada kuis mandiri bisa dikerjakan di rumah untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi kombinasi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau belum, Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.